menjadi terlebih dahulu akan dilabel bahwa dia separatis, dia anggota TPN kemudian ditembak. Tidak seperti itu. Dalam rangka Hari Perempuan Sedunia, saya membawa cerita-cerita, saya membawa pesan-pesan, saya membawa kisah-kisah ratapan dari negeri saya, West Papua. Saat ini perempuan di Papua, bagaimana keadaan mereka? Saat ini saya sedang berdiri di sini. Saya punya saudara-saudara perempuan, saya punya mama, saya punya adik, sedang menjadi pengungsi di atas tanah saya sendiri, di atas negeri saya sendiri. 82.000 pengungsi di wilayah konflik Maibrat, Intan Jaya, Duta, Yahukimo, Pegunungan Bintang. Jangan lupa nama-nama yang saya sebutkan itu. Itu nama-nama tempat saya, masyarakat saya yang sedang terusir keluar karena konflik berkepanjangan yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Saya mau kasih tahu adik-adik, teman-teman yang ada di sini, Papua itu menjadi daerah operasi militer, itu bukan baru. Semenjak 1960-an sampai sekarang ini kami rajin ditemani oleh agresi militer di atas tanah saya. 60-an sampai sekarang. Saya tidak berteriak karena operasi militer yang baru terjadi. Tidak. Mama saya, orang tua saya sendiri sedang menangis di atas tanah saya. Sedang terusir keluar dari kampung saya. Sekolah-sekolah sedang dipakai sebagai barak-barak militer. Gereja saya sedang dipakai sebagai barak militer TNI dan Polri. Saya tidak bisa beribadah, saya punya adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah. Ribuan anak Papua yang ada di daerah konflik yang saya sebutkan tidak sekolah. Saya mau tanya, saya orang Indonesia atau bukan? Apakah saya bagian dari bangsa Indonesia? Ya. Kenapa saya masih mengalami operasi militer sampai dengan sekarang ini? Air mata masih mengalir, darah masih mengalir di atas tanah saya. Saya belum berhenti menangis. Saya capek sebagai perempuan mengangkat potongan-potongan jenazah anak saya dari balik timbunan sampah, semak-semak belukar. Saya capek. Saya masih menangis. Saya perempuan Papua yang melahirkan kehidupan dan saya masih menangis sampai dengan sekarang. Bagaimana nasib adik-adik saya? Kalau kemarin Anda melihat ribuan anak, bukan hanya satu kota, SMA, SMP, bahkan SD. Dalam sejarah peradaban di dunia ini, yang kemarin turun anak-anak SD, itu baru cerita. Hanya ada di Indonesia. Kenapa? Saya adalah seorang pekerja gereja. Gereja saya diambil untuk dijadikan barang. Sekolah milik adik-adik saya. Masa depan adik-adik saya disuramkan karena operasi-operasi militer yang sedang berlanjut. Cerita-cerita ini mungkin tidak banyak teman-teman dengarkan. Kalau you buka TV,
Dengar berita, Anda hanya mendengar separuh. Dan itu cerita yang sudah diedit dan sudah disensor. Tapi hari ini saya berdiri sini, saya kasih tahu, kami sedang menangis. Setiap cerita yang dikeluar dari negeri kami adalah cerita yang direkayasa supaya menunjukkan bahwa kami orang Papua, orang-orang yang barbar, jahat. Setiap kematian-kematian yang terjadi terlebih dahulu akan dilabel bahwa dia separatis, dia anggota TPN kemudian ditembak. Tidak seperti itu. Kematian-kematian yang saya cerita sekarang adalah kematian oleh masyarakat saya, masyarakat sipil, masyarakat biasa. Jadi di Hari Internasional Perempuan, mungkin perempuan-perempuan lain di Indonesia saya tahu, kami masyarakat adat masih mengalami tantangan karena orang yang ada di dalam gedung sana lebih memilih untuk menghamba kepada kepentingan investasi daripada memihak kepada rakyat. Negeri ini sudah dikadaikan. Kalau cerita-cerita bahwa dwi fungsi ABRI itu tidak ada, kami harus berjuang banyak. Di Papua, TNI, Polri yang menjadi guru dan yang menjadi tukang ojek dan menjadi tenaga kesehatan. Kenapa adik-adik saya menolak makan siang gratis? Teman-teman mau tahu kenapa? Kalau di kota besar seperti yang saya tinggal sekarang di Jayapura, atau di Manokwari, atau di Sorong, di kota, itu orang sipil mungkin yang melayani makan. Tetapi di daerah seperti Intan, Jaya, Puncak, Mulia, dan sebagainya, makanan itu dilayani, makan siang gratis dilayani oleh aparat. Bagaimana rasanya aparat yang angkat senjata bunuh keluarga saya datang bawa makan kasih saya, bisa tidak saya makan? Tidak. Saya tidak bisa makan. Saya manusia. Itu sedikit cerita. Kalau kita bicara keadilan, pelanggaran HAM besar yang terjadi, kasus Biak berdarah tahun 98, kasus Wasior berdarah, kasus Wamena berdarah, kasus Paniai berdarah, tidak pernah diusut tuntas. Kalaupun diusut hanya menjadi drama di pengadilan, karena keadilan akan memihak kepada pelaku. Korban tidak pernah dapat keadilan. Itu cerita kami, itu kisah kami. Susah dan mustahil mendapatkan keadilan di negeri ini untuk orang Papua. Ketika mama kami, Mama Yasinta Moiwen, ketika tanahnya 2 juta hektar diambil untuk kepentingan proyek strategis nasional, dia datang mengadu ke sini, berdiri di sini, pergi ke Mahkamah Konstitusi. Apa jawaban yang didapat? Tanpa jawaban, ditolak. Tidak ada keadilan bagi kami di atas negeri ini. Lantas kami harus cari pengantin. Kami butuh solidaritas kawan-kawan, kami butuh solidaritas teman-teman, kami butuh solidaritas setiap perempuan Indonesia untuk berdiri bersama kami, menangis bersama kami, membagi cerita-cerita ini menjadi bagian dari cerita kawan-kawan. Kami tidak bisa sendiri, kami butuh solidaritas teman-teman. Saya akan tutup, saya punya kisah saat ini dengan beberapa tuntutan yang saya bawa langsung, yang saya akan titipkan kepada teman-teman di ibu kota. Yang paling penting bagi kami adalah tarif militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Karena militer adalah penyebab persoalan-persoalan kemanusiaan, krisis kemanusiaan yang sedang kami alami di atas tanah Papua. Dui fungsi ABRI dihilangkan. ABRI dan militer, TNI dan Polri. Mungkin sekarang di Papua kami sudah menjalani itu. Di Jakarta baru wacana, kami sudah mengalami itu. Bahkan dari tahun yang lalu, sebelum presiden yang sekarang. Itu cerita kami. Kami minta tarif
militer dari tanah Papua difungsi, tidak diperlakukan. Dan perhatikan pemerintah yang ada di dalam gedung ini, siapapun dia harus menyelesaikan persoalan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Memperhatikan pendidikan bagi anak-anak di daerah konflik, kesehatan bagi anak-anak di daerah konflik, karena tingkat kematian ibu dan anak tertinggi di Indonesia adalah di Papua. Dan kami orang Papua konsisten dari tahun akhir 60-an sampai dengan 2024 menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Terlepas dari kekayaan alam kami yang berlimpah-limpah. Itu cerita kami, jangan lupakan kami. Saya akan membacakan satu puisi tadi. Buku puisi saya yang terbit judul Nyanyian Sumi. Buku saya ini yang kemudian mengantarkan saya tahun kemarin meraih penghargaan dengan kata. Saya akan membacakan salah satu puisi. Puisi berjudul Kisah Basi. Yang kita anak tadi. Kau kira aku percaya kebohonganmu bahwa aku butuh kau untuk hidup? Memang cerita itu dulu berhasil kau paksakan untuk para orang tuaku. Namun kisah basi itu sudah tidak bisa kau dongengkan buatku lagi. Kau mulai kehabisan akal untuk membuatku menerimamu. Emaskulah yang membangun kemegahan rumahmu. Tembagakulah yang memberimu makan. Darah dan air matakulah yang menyusuimu. Lantas kau berkuat-kuat dengan tuntutannya. Mampukah kau meninggalkan kami? Tanya itu sudah harus mulai kau tanyakan pada dirimu, kawan. Kau sengaja membuatku melarat, memiskinkanku sambil menghisap kekayaanku dengan terakhir. Kau ingin aku merangkak dan mengemis remah-remah yang kau curi dari rahim bumiku. Kau ingin aku datang merangkak padamu, mengemis sisa-sisa makanan yang kau buang dari meja makanmu. Bahkan untuk menikmati remah-remah yang tak seberapa pun, aku terus memberikan tumbal darah padamu. Pintu istanamu terbuka bagiku tiap kali nyawa anak negeriku melayang. Entah salah tembak, entah keracunan, entah berakhir mati saat interogasi para aparat keparatmu. Kematian-kematian sunyi yang tak pernah masuk dalam obituari, namun tetap terekam dalam ingatanku selama ini.